Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, Muhammad Riza. Di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang pemisahan dan campuran. Sebelumnya, sebelum melanjutkan ke materi awal, kita perlu membahas tentang campuran. Apa itu campuran? Campuran itu ialah zat-zat yang dicampurkan menjadi satu bagian. Campuran dibedakan menjadi dua. Yang pertama, campuran homogen. Campuran homogen ialah campuran yang tercampur secara sempurna dan tidak dapat dipisahkan atau terpisah secara sempurna. Yang kedua, campuran heterogen. Campuran heterogen ialah campuran yang belum bisa terurai secara sempurna atau masih ada spesimen-spesimen yang tidak bisa menyatu. Contohnya apa? Contohnya air dan minyak, air dan pasir. Itu tidak bisa menyatu. Lanjut ke pemisahan campuran. Pada umumnya, zat di alam ditemukan dalam bentuk campuran atau senyawa. Untuk mendapatkan suatu zat dalam bentuk murni, maka harus dilakukan pemisahan. Pemisahan dapat dilakukan tergantung jenis dan ukuran zat tersebut. Jenis-jenis dan dasar pemisahan campuran. Untuk sekarang kita akan membahas ada 7. Yang pertama, filtrasi. Yang kedua, destilasi. Yang ketiga, evaporasi. Yang keempat, sublimasi. Yang kelima, kromatografi. Yang keenam, ekstraksi. Dan ketujuh, kristalisasi. Pertama, filtrasi, penyaringan. Teknik penyaringan ini berdasarkan pada perbedaan ukuran partikel, sehingga digunakan untuk memisahkan campuran yang ukuran partikel zat-zat penyusunnya berbeda. Hasil pemisahan zat dengan cara penyaringan ditentukan oleh: pertama, tingkat kerapatan alat penyaring. Kedua, ukuran partikel zat yang disaring. Ketiga, jenis zat yang disaring. Prinsip dasar penyaringan banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti pada perenjenian air kotor, industri kecap, industri tahu dan susu kedelai, industri sirup, industri tepung kanji, dan pemisahan antara gas oksigen dan nitrogen. Yang kedua, destilasi atau penyulingan. Prinsip destilasi adalah menguapkan suatu zat kemudian mengembunkan kembali. Destilasi dapat dilakukan karena adanya perbedaan titik didih antara zat-zat yang terkandung dalam larutan. Prinsip destilasi banyak dimanfaatkan dalam industri minyak, pembuatan air murni, pembuatan minyak kayu putih, dan minyak atsiri. Ketiga, evaporasi atau penguapan. Dasar pemisahan dengan cara evaporasi adalah perbedaan kemampuan menguap dari zat-zat dalam larutan. Kecepatan penguapan dipengaruhi oleh luas permukaan wadah. Semakin luas permukaan wadah, maka semakin cepat penguapannya. Pemisahan zat dengan penguapan biasanya untuk mendapatkan zat padat yang larut dalam zat cair. Prinsip dasar pemisahan dengan cara penguapan ini dimanfaatkan petani garam. Mereka membendung air laut, kemudian menguapkannya dengan memanfaatkan panas cahaya matahari.
Yang keempat, sublimasi. Pemisahan zat dengan sublimasi adalah pemisahan zat dari campurannya dengan cara memanaskan campuran sehingga zat yang diinginkan menyublim. Digunakan untuk memisahkan zat padat dalam zat padat. Contohnya, pemisahan iodium dengan campurannya. Yang kelima, kromatografi. Prinsip dasar kromatografi adalah memisahkan zat terlarut berdasarkan perbedaan kelarutannya dalam zat pelarut. Setiap zat kimia mempunyai kecepatan perambatnya yang berbeda-beda pada kertas kromatografi sesuai kelarutannya dalam pelarut tertentu. Metode kromatografi ini sangat berguna untuk memisahkan dan mengidentifikasi zat-zat kimia dalam jumlah sedikit. Misalnya, zat pewarna makanan, herbisida, dan pestisida yang terdapat dalam buah dan sayur. Yang keenam, ekstraksi. Pemisahan dengan cara ekstraksi didasarkan pada perbedaan kelarutan zat dalam pelarut. Ada dua jenis pelarut, yaitu pelarut polar, pelarut yang dapat larut dan bercampur dengan air. Yang kedua, pelarut non-polar, pelarut yang dapat larut atau bercampur dengan minyak atau lemak. Dalam pemisahan, campuran dengan metode ekstraksi harus diketahui dahulu mengenai kelarutan sari atau ekstrak yang akan dipisahkan. Jika dalam salah satu contoh campuran mengandung berbagai bahan kimia dengan kelarutan berbeda, maka digunakan pelarut berbeda. Di laboratorium kimia, ekstraksi dilakukan dengan menggunakan alat corong pisah. Yang ketujuh, atau yang terakhir, kristalisasi. Proses pemisahan campuran dengan cara kristalisasi didasarkan pada perbedaan kemampuan zat untuk membentuk kristal. Contohnya adalah pembuatan gula pasir dari tebu. Sekian dari saya, Muhammad Riza. Bila ada kata-kata salah, saya minta maaf. Berjumpa lagi minggu